Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Yurateh Wiranti Rendang, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang kedua angkatan 45. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus merupakan pembelajaran daring secara langsung dengan menggunakan aplikasi telekonferensi seperti aplikasi Zoom Meeting, video call, dan yang lainnya. Kemudian pengalaman belajar saya secara asinkronus yaitu Massive Open Online Course atau MOOC. Dalam sistem ini kami mengakses materi secara mandiri dan mempelajari modul pula secara mandiri. Kemudian kelebihan dari pembelajaran secara asinkronus adalah yang pertama memungkinkan peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar kapanpun dan dimanapun mereka inginkan tanpa harus menunggu. Kemudian peserta dapat mengatur waktu lebih leluasa dan sesuai dengan karakter pribadinya secara individual. Kemudian peserta dapat mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Kemudian mendorong peserta untuk mampu lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Dan isi dan media belajar dapat diperbarui dengan mudah. Kemudian kekurangan dari pembelajaran secara asinkronus adalah yang pertama, keberhasilan pembelajaran tergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta. Kemudian akses jaringan untuk melakukan review materi juga menjadi kendala. Pembelajaran dapat dengan cepat merasa lelah dan jenuh. Kemudian akses untuk bertanya dibatasi sehingga jika ada materi yang dirasa kurang paham harus ditunda terlebih dahulu. Kemudian pengalaman belajar saya secara sinkronus yaitu yang sekarang masih saya jalani pelatihan dasar CPNS melalui aplikasi Zoom Meeting. Baik, untuk kelebihan pembelajaran secara sinkronus, yaitu saya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri atau widya suara. Kemudian keaktifan dalam pembelajaran dapat terlihat secara langsung, dan saya juga dapat mendapatkan materi yang lebih maksimal dari pemateri atau widya suara, di mana jika ada pertanyaan yang mengganjal, saya dapat tanyakan langsung saat itu juga. Untuk kekurangan pembelajaran secara sinkronus, yaitu akses internet yang kadang kurang stabil sehingga mengganggu saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian waktu yang disediakan juga sangat terbatas untuk belajar dan sangat terpaku pada jadwal yang diberikan. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan juga dibatasi oleh waktu. Jadi tidak semua pertanyaan dapat dijawab saat itu juga. Baik, sekian cerita pengalaman pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus dari saya. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.